adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan terhadap pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik. Hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan, pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Dan di sini saya akan menerangkan golongan yang pertama, obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya adalah LSDM, ekstasi, jawar sihir, kratom, dan ganja, dan lain-lain. Yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14 dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungkin inilah yang paling banyak diproduksi dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan high class eksekutif, selebritis di atas 100.000 hingga harga bating di warung kafe 10.000 per butir. Inex, nama lain ekstasi ini, hasil keturunan kandung psikotropika, banyak diperjualbelikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya Adam, Eva, Flash, Dollar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, Whatsapp, dan lain-lain. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. Dan di sini saya akan menjelaskan golongan yang nomor 2. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 2 juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi. Meski tidak separah golongan 1, pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Dan adapun contohnya yaitu sabu atau metafetamin, amfetamin, fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya adalah 14. Dan di sini saya memiliki contoh amfetamin. Amfetamin berbentuk gumpalan seperti batu. Amfetamin memiliki nama jalanan set met kristal with. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk, warna putih dan keabuan, dan juga tablet. Di sini saya memiliki contoh metamfetamin yang berbentuk tablet. Dan ada juga sabu yang berbentuk serbuk. Di sini saya akan menjelaskan golongan 3.
dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Megadon yang berupa pil, buprenorfin yang berupa tablet, amital sodium yang berupa injeksi, dan pentobarbital yang berupa injeksi. Pentobarbital merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Pentobarbital menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik. Saya akan menjelaskan psikotropika golongan terakhir, yaitu golongan 4. Psikotropika golongan 4 yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam. Golongan 4 memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun, tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4 di antaranya alprazolam, dumolid yang mengandung nitrazepam, sadativa, pilkoplo, clobazam, dan lexotan. Dan bagi kalian yang mengonsumsi psikotropika ini, Nah, sudah tahu kan betapa bahayanya psikotropika bagi kehidupan? Jadi, buat kalian yang masih mengkonsumsi, segeralah berhenti karena kesehatan kalian merupakan peran penting bagi tubuh kalian.